lisani raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat kesehatan, dan tentunya yang paling penting adalah nikmat iman. Tentunya kita selalu bersyukur karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama berkumpul kembali untuk melakukan kewajiban kita sebagaimana seorang penuntut ilmu. Juga selawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah mengajarkan Islam kepada kita. Allahumma. Baik, hari ini kita akan belajar tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Jadi adik-adik sekalian semua ini tadi malam sudah belajar ya? Ya Bu. Kita harus belajar ya. Dalam belajar itu harus rajin belajar. Baik, jadi tujuan dari pembelajaran hari ini adalah untuk memahami makna menuntut ilmu dan keutamaannya. Yang kedua, untuk memahami ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan dan hadis-hadis yang terkait. Pertama, memahami makna menuntut ilmu dan keutamaannya. Menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Ya betul. Bahkan ayat yang pertama turun adalah tentang perintah untuk membaca atau belajar sebagaimana terdapat di dalam Quran surah Al-Alaq. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah Tuhanmu yang maha mulia yang mengajarkan manusia dengan benar. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi dari ayat ini kita bisa memahami bahwa dalam menuntut ilmu semua itu memiliki kewajiban dan hak yang sama baik laki-laki maupun perempuan. Sekarang kita masuk di hukum menuntut ilmu. Istilah ilmu ini mencakup seluruh pengetahuan yang tidak diketahui oleh manusia, baik itu ilmu yang bermanfaat maupun ilmu yang tidak bermanfaat. Jika ilmu yang bermanfaat, jika kita mencari dan menuntut ilmu yang bermanfaat, maka hukumnya haram, dan bagi pelaku yang terlibat di dalamnya maka akan berdosa. Sedangkan untuk ilmu yang bermanfaat itu wajib untuk dipelajari. Hukum menuntut ilmu wajib itu terbagi dua. Yang seperti yang Ibu paparkan di PowerPoint. Yang pertama ada fardu kifayah atau ilmu-ilmu yang membahas tentang ilmu yang membahas tentang ilmu umum seperti kedokteran, ilmu fisika, ilmu perindustrian, sebagaimana juga bisa diketahui dan dimiliki oleh orang-orang kafir. Jadi yang kedua ada fardu ain. Fardu ain yaitu ilmu khusus. Ya, ilmu khusus yang Ibu maksud di sini itu bukan ilmu kanuragan ya, tapi ilmu-ilmu yang harus diketahui dan dimiliki oleh kaum muslimin dan dalam segala situasi dan kondisi. Misalnya seperti apa? Seperti ilmu tentang mengenal Allah dan segala sifat-sifatnya, dan ilmu tentang tata cara beribadah. Baik,
Sampai di sini paham ya? Iya, Bu. Sekarang kita masuk pada ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Di dalam Quran surah At-Taubah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya, minta tolong bacaannya. Dan sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Baik, terima kasih. Jadi dalam ayat di atas itu Allah menerangkan bahwa tidak perlu semua orang mukmin berangkat ke medan perang bila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja. Namun sebagian berangkat ke medan perang dan sebagian lagi ke bertekun menuntut ilmu dan mendalami ilmu agama Islam agar ajaran-ajaran agama Islam dapat diajarkan secara merata dan dakwah dapat dilakukan secara efisien dan serta bisa meningkatkan pemahaman umat Islam. Jelas ya tentang ayat dalam mencari ilmu pengetahuan. Iya, Bu. Sekarang kita masuk dalam hadis mencari ilmu dan keutamaannya. Hadis dari Abdul Bar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu shay'in hatta haitanu fil bahri. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan sesungguhnya segala sesuatu yang makhluk dilakukan memintakan ampun bagi penuntut ilmu. Ada yang tahu maksudnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi hadis ini menekankan tentang bahwa setiap muslim itu dan muslimah wajib untuk menuntut ilmu, belajar tentang ilmu apa? Kata lagi ilmu agama. Dan orang-orang yang senantiasa belajar dan menuntut ilmu atau pergi ke suatu negara ilmu, jadi seluruh makhluk baik yang ada di langit, di bumi atau di lautan itu senantiasa memberikan memintakan ampun kepada mereka. Iya. Jadi begitu ya, begitu istimewanya kita sebagai penuntut ilmu. Bahkan makhluk ciptaan Allah yang ada di langit, di lautan itu memohonkan ampun bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Sekarang kita masuk pada keutamaan orang yang menuntut ilmu. Baik, salah satu, salah dua maupun salah tiganya ada di sini ya. Yang pertama itu merupakan sedekah yang paling utama. Mana hadisnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah yang paling utama adalah jika seorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada saudara muslim. Jadi
di sini menuntut ilmu itu adalah sedekah yang paling utama. Mungkin adik-adik sekalian selama ini berpendapat bahwa sedekah itu hanya uang toh. Ketika kita memiliki kelebihan rezeki uang, maka kita mensedekahkannya, memberikan kepada orang lain, maka itu disebut sedekah. Namun ternyata ketika kita mempelajari ilmu yang bermanfaat, dan mengajarkannya, itu juga termasuk sedekah. Bahkan itu merupakan sedekah yang paling utama. Jadi jangan sungkan-sungkan ya untuk belajar dan mengajarkannya kepada orang lain. Yang kedua, lebih utama daripada ahli ibadah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya lebih baik dari 1.000 orang ahli ibadah. Jadi kira-kira kenapa bisa dikatakan begitu? Tadi Bu? Dikatakan bahwa seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya lebih baik daripada 1.000 orang yang Beribadah. Orang ahli ibadah. Ya, apa telah gunanya Bu? Kita hanya beribadah, namun tidak punya ilmu, semua siap. Jadi ketika satu orang saja memiliki ilmu dan diamalkan ilmu tersebut, itu apa manfaat dibandingkan orang yang 1.000 jutaan manusia yang beribadah tanpa ilmu? Itu nanti diterima Bu? Seperti itu. Karena pahalanya terus mengalir. Tapi susah mencari ya. Ya, karena orang yang berilmu dibalaskan sebagai bulan. Dia mampu menyinari semua isi bumi, sedangkan bintang hanya untuk dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Ya, jadi semuanya didengarkan ya apa yang apa ya, kalau beribadah tuh saja itu tanpa itu maka tidak bermanfaat. Sering apa itu Bu? Selfie jangan diulangi lagi ya. Sering bolos. Iya. Silakan Bu. Jadi diulangi ya. Yang terakhir itu keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu adalah Memberikan pahala seperti pahala orang sedang berjihad di jalan Allah. Nuriani bacakan. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, di akhir nanti tinta ulama ditimbang dengan darah para syuhada. Ternyata yang lebih berat adalah tinta ulama dibandingkan dengan darah syuhada. Hadis riwayat Ibnu Najjar. Baik, di sini dikatakan bahwa saat di akhirat nanti ketika tinta ulama ditimbang dengan darah para syuhada, maka yang lebih berat adalah tintanya para ulama. Kenapa demikian? Karena ibarat seperti satu peluru yang hanya mampu membidik satu kepala saja. Namun dengan ilmu, dengan karya itu bisa mampu menembus mampu mengubah pemikiran beberapa orang. Iya Bu. Ya. Tambahan sedikit. Ya, silakan. Menurut saya kenapa itu sangat tintanya ulama itu sangatlah berat dibandingkan syuhada itu, karena orang-orang yang paling takut dengan Allah adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Sebagaimana firman Allah, "Innama yakhsyallahi min ibadihi ulama." Sesungguhnya orang-orang yang paling dan orang-orang yang paling takut terhadap Allah adalah orang yang berilmu atau para ulama. Dengar ya apa yang dikatakan oleh temannya? Apa itu? Bisa diulangi? Ulangi apa yang dikatakan sama temannya tadi. Kenapa kira-kira di akhirat nanti tinta ulama itu timbangannya lebih berat ketimbang darah para syuhada? Kenapa Bu?
Karena Allah ada ilmunya Bu. Ya, dan ilmunya diamalkan oleh orang lain. Kayak jelaskan tadi ya, selangnya itu kenapa tersebut dikatakan karena orang yang paling takut pada Allah itu adalah para ulama. Bahkan firman Allah, "Inna hifdzallahi min ibadil ulama." Sesungguhnya orang-orang yang paling takut pada Allah adalah para ulama, para berilmu. Sudah. Dengar ya. Bisa bertanya. Oh iya, sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Silakan. Yang mau bertanya mungkin. Saya Bu, bukan Ya lanjut. bukan sekarang di Indonesia banyak ulama-ulama dan di sini kita sebagai warga negara sering bingung mana ulama yang ilmunya itu benar-benar bisa diikuti dan mana yang tidak bisa diikuti. Bagaimana cara membedakan ulama yang bisa diikuti dan ulama yang tidak bisa diikuti? Maksudnya ilmunya itu apakah dia benar-benar ilmu yang sahih atau tidak? Pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi bagaimana cara kita membedakan mana ulama yang memiliki keilmuan yang baik dan keilmuan yang mungkin menghadap-menghadap. Bahkan di Indonesia juga itu setingkat habis saja banyak yang bertanya. Jadi bagaimana agar kita lupa ada hadis yang mengatakan bahwa tidak jangan tidak ada yang bisa mati itu mengatakan bahwa ikutilah ulama yang banyak benci begitu ya. Ada yang tahu Apa Bu pertanyaannya Bu? cara memilih ulama? Cara memilih Jadi ulama. pada hari-hari akhir itu terakhir itu ketika banyak ulama bermunculan, ada ulama yang baik, ada ulama yang buruk, namanya ulama su. Pada hari kiamat itu, pada menjelang hari akhir ya, itulah beberapa ulama-ulama su yang menyeru kepada neraka. Dijauhilah ulama tersebut dan pilihlah ulama-ulama yang dibenci oleh orang kafir, orang musyrikin seperti itu. Kedua, untuk hal tersebut tadi saat ini ketika kita pilih ulama yang baik, yang pertama ulama yang ilmunya sangat mumpuni di mana di bidang Al-Quran dia berdasarkan ketika berdakwah tidak bukan berdasarkan tafsir dia sendiri. Oke, sekarang kan banyak bukan berdasarkan pendapat dia sendiri, tapi pendapat dari Al-Quran dan hadis Rasulullah ataupun ijma para ulama. Jangan dan dia karena sekarang kan banyak ulama yang berpendapat dengan pendapat sendiri seperti itu. Ulama-ulama yang banyak yang melakukan bid'ah seperti itu. Banyak sekali. Itu harus jauh ya. Ya, terima kasih. Jadi untuk mengetahui mana ulama yang keilmuannya itu mumpuni atau tidak, lihat apa yang disampaikan. Apakah yang disampaikan ini sesuai dengan syariat Islam atau tidak? Ya, jika tidak sesuai dengan syariat Islam maka tinggalkan. Sekarang jika sudah tidak ada pertanyaan, maka silakan bentuk kelompoknya hitung sampai 3. Dari Adri. 1, 2, 3. Satu lagi dari sampai 3 saja. Oh, sampai 3. Belum. 1, 2, 3. 2. 2. Cepat-cepat yang cepat. 1. 2. 3. Lanjut. 1. 2. 3. Oke, sudah tahu masing-masing kelompoknya? Sudah. Kelompok 1 berkesal di sana. 3 cm kaminya. Saya 3. Kelompok 1. Kelompok 1. Silakan bertemu dengan temannya Adri. Yang merasa bisa kelompok 1. 1 kak. Kelompok 3. Hadir. Begini.
Kelompok tiga. Kelompok empat ya. Dari kelompoknya. Kelompok satu. Iya bu. Kelompok dua mana? Afif. Kelompok berapa? Tiga sih. Kelompok dua di belakang, kelompok tiga di depan. Oh. Siapa ya? Dua hari. Afif. Baik. Apa itu artinya nih? Itu artinya cubit kulitmu. Apa-apa? Cubit kulitmu supaya kau rasa bagaimana sakitnya seperti apa. Singkat sekali nih. Oh, yang pegang kulit. Anu, aku cubit kau saya aku cubit gini. Saling. Sini bini kulit kalau sakit kau orang sakit. Inilah ide lah. Kita anu. Kalian dimintai. Bu, ada yang main-main bu. Kelompok satu, ini soalnya ya silakan dikerjakan. Kelompok satu, bisa dibaca? Bisa bu. Kamu itu kalau terus jangan dibacakan saja bu. Ditulis saja bu, ditulis. Iya, ditulis saja ya. Paham bu. Tulis bu. Sudah bu, kelompok satu. Sudah? Sabar-sabar dulu ya. Diperhatikan lagi. Oh, syaratnya jangan menggunakan HP. Ada hadiahnya bu. Ada hadiahnya, Bu. Ada sebab. Hadiahnya adalah kalian mendapat insek baru. Hadiahnya adalah kalian bisa berkomunikasi dengan teman kelompok kalian yang mungkin selama ini kalian tidak pernah berkomunikasi. Ya, itu hadiahnya. Sudah muat. Jangan jadi budak hadiah ya. Jangan. Iya. Dan ketika orang yang punya ilmu itu maka dia akan dengan sendirinya hadiah itu akan datang. Iya bu. Iya bu. Kelompok 3, kelompok 2. Silakan ini soalnya ya, kerjakan. Kelompok 3 sabar-sabar dulu. Iya bu. Apa bahasanya? Apa bahasanya? Kelompok 3 ini soalnya sekali Kelompok 1 sudah bu. Jelaskan dulu menurut ilmu
agama dan ilmu. Gimana sudah? Sudah Bu. Yang sudah silakan presentasikan. Silakan kepada ya. Baik, saya mewakili kelompok 1. Kelompok 2 siap-siap ya. Baik, kelompok 1, soalnya setiap muslim diperintahkan untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya. Bagaimana cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jadi sudah jelas tadi hadisnya tolabul ilmi fardhatun ala kulli minal muslimin. Setiap muslim dan muslimah wajib menuntut ilmu. Dan caranya menerapkan kesadaran, misalnya contohnya kita tahu hukum tajwid dan tahu mengaji sudah lancar, maka wajib kita menerapkannya dan mengajari orang lain agar tidak hanya kita yang mengetahui ilmunya itu saja, karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa orang yang sudah mengetahui ilmunya dan tidak mengamalkan juga, maka dia akan terancam hukuman dari Allah, yaitu bisa masuk neraka. Mungkin itu saja Bu. Berarti kelompok 1 sudah paham ya. Jadi cara seperti yang dikatakan tadi Harmita itu salah satu cara menerapkan apa tadi? Menuntut ilmu dan mengamalkannya Bu. Ya, menerapkan ilmu yang kita miliki itu adalah apabila tadi kita sudah mampu menguasai hukum-hukum tajwid, maka ajarkanlah kepada temannya yang belum mampu menguasainya. Iya Bu. Kelompok 2 silakan. Kelompok 2 diskusi. Tidak, saya dari dulu Bu. Kelompok 3 sudah. Iya Bu, sudah. Silakan. Kelompok 2 di skip ya. Ini pertanyaannya sama sekali loh. Tadi sudah menjelaskan juga. Jadi untuk kelompok 2 saya tandai ya. Iya Bu. Yang Hukum itu Bu. Malas memang. Silakan untuk kelompok 3. Pertanyaannya itu jelaskan hukum menuntut ilmu agama dan ilmu umum. Kita ketahui bersama bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Hukum menuntut ilmu agama dikatakan sebagai fardu ain, wajib bagi setiap umat Islam atau individu. Sedangkan kalau ilmu umum, ada ilmu yang bersifat ilmu umum yang bersifat fardu ain, ada juga yang bersifat fardu kifayah, yang artinya kalau dia fardu kifayah apabila sudah ada orang lain yang menuntut ilmu tersebut seperti ilmu kedokteran, kan tidak mungkin semua orang ingin menjadi dokter. Iya Bu. Bisa orang lain gugurlah kewajibannya untuk menuntut ilmu tersebut. Sudah Bu. Ya tadi bahwa hukum menuntut ilmu agama itu fardu ain, dan sedangkan hukum menuntut ilmu umum seperti yang Ibu tadi katakan juga seperti kedokteran itu adalah fardu kifayah. Jadi saya kira Ibu kira pembelajaran kita cukupkan sampai di sini ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah bahwa jangan bosan-bosan dan jangan capek dalam mencari ilmu. Kalaupun sudah capek, itu adalah konsekuensi dari seorang penuntut ilmu. Saat menuntut ilmu juga balasannya adalah akhirat. Jadi tidak masalah jika kita bercapek-capek terlebih dahulu. Ya. Baik, sebelum menutup Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Adri. Hadir Bu. Astuti.
Andi Ardita, Sukma Ramadhani, Afid Basuki, Fitriani, Suciaswati. Jadi hadir semua ya? Iya, Bu. Jadi saya Oke, saya saya beri peringatan tadi kepada kelompok 2. Jika gurunya memberikan tugas, itu disegerakan untuk dikerjakan ya. Bu. Bersyukur kalian mendapatkan ibu yang tidak langsung menyuruh kalian keluar atau tidak membuat kalian tidak mengikuti pelajaran itu selama 1 semester ya. Jadi jangan dianggap remeh jika ada gurunya yang memberikan tugas. Ya itu saja mungkin dari Ibu. Kita tutup pelajaran ini dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.